Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ketemu lagi bersama Mr. Acing. Malam ini akan mempersembahkan tensis ya. Kita malam ini berada di bagian 16. Oke. Di bagian 16 ini dalam bahasa Inggrisnya part 16. Oke, jadi Mr. Acing sudah 16 kali pertemuan ya. Teman-teman semua yang masih tetap setia ya. Oke, hari ini Mr. Acing akan mempersembahkan tensis. Tensis itu apa? Perlu kita ketahui ya teman-teman. Di sini dikasih Mr. Acing kasih penjelasan ya. Bahwa tensis itu berubahnya kata kerja karena berubahnya waktu. Jadi tensis itu macam-macam ya teman-teman, nanti akan berubah-ubah sesuai berubahnya waktu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan simple present nama tensis yang nomor 1, bahwa tensis itu yang disebut tensis atau penggunaannya, jadi berubahnya kata kerja karena disebabkan oleh berubahnya waktu teman-teman. Jadi tensis simple present ini digunakan untuk aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari atau aktivitas yang sering kali kita lakukan ataupun kenyataan-kenyataan hidup ya. Sedangkan untuk tensis berikutnya nanti, kalau misalnya aktivitas itu sudah dilakukan, tensisnya juga sudah berbeda. Sedangkan simple present di sini berfungsi untuk aktivitas sehari-hari, teman-teman. Oke, nanti contoh-contohnya ini juga Contohnya juga pembahasannya tidak jauh dari aktivitas sehari-hari, teman-teman. Jadi simple present yang pertama, langsung ke pembahasan ya. Di sini ada rumus. Rumus itu bagaimana kita menyusun kalimat dengan benar ya teman-teman. Jadi rumus verbal. Untuk simple present ini ada 2 rumus. Pertama rumus verbal, nomor 2 rumus nominal. Jadi di rumus verbal itu di kalimat positifnya kita pertama ada subjek, S ini subjek ya teman-teman. Kemudian ada tambahan verb 1. Kemudian ada tambahan objek. Jadi cara menyusun kalimat dalam simple present atau dalam sebuah tensis, kebetulan hari ini namanya simple present ya. Yang pertama itu ada subjek teman-teman, kemudian ditambah verb 1 ditambah objek. Langsung ke contoh ya teman-teman. Oke, contoh yang pertama di sini di kalimat positif, langsung ke contoh. Example, contoh ya. Di sini ada you. Perhatikan, pertama ada subjek, berarti you ini adalah posisinya sebagai subjek, teman-teman. Jadi kemudian ada verb 1, di sini ada love. Love itu kata kerja atau dalam bahasa Indonesia mencintai. Jadi you ini adalah kamu. Verb 1 di sini ada love. Love ini mencintai ya teman-teman. Ini untuk yang baru ketemu atau baru belajar tensis, sengaja saya perjelas seperti ini biar kalian tambah paham ya, mudah pahamnya. Verb 1 itu kata kerja. Verb itu kata kerja ya. Oke, di part of speech ini akan kita bahas bahwa verb itu kata kerja. Jadi verb 1 itu kata kerja yang bentuknya pertama, teman-teman. Kemudian di sini ada O, ini adalah objek. Di sini saya taruh me. Jadi me ini adalah objek daripada I, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, di sini ada subjek, verb 1, objek. Terus masuk ke contoh biar langsung ya. Subjek ini you, verb 1 love, objek me. Jadi kalau disambung you love me, artinya dalam bahasa Indonesia kamu
mencintai saya. Jadi teman-teman ya yang baru belajar, jangan bilang you love I. Jangan, salah ya. Karena I itu adalah untuk subjek. Jadi kalau posisinya saya itu sebagai sasaran atau sebagai objek, maka harus pakai me. Kecuali yang mencintai itu adalah saya, kemudian bilang I love you. Sedangkan kalau yang dicintai itu adalah saya, yang menjadi sasaran kalau saya, maka di sini jangan bilang you love I. Jangan ya teman-teman. Maka yang betul itu you love me. Kamu mencintai saya. Oke. Langsung masuk ke rumus nomor 2. Ini pertama rumus positif, di sini rumus negatif teman-teman. Di rumus negatif, yang namanya negatif itu pasti tidak ya teman-teman. Artinya di sini di negatifnya pasti artinya tidak nanti. Rumusnya pertama ada subjek, kemudian ada auxiliary do atau does. Auxiliary itu kata kerja bantu ya. Yang belum paham auxiliary itu di video sebelumnya, di part-part sebelumnya atau bagian sebelumnya, coba kalian koreksi, lihat lagi atau tonton lagi ya. Mr. Acing sudah mempersembahkan sebelumnya bahwa do atau does itu namanya auxiliary atau kata kerja bantu. Oke. Kemudian ditambah not, terus ditambah verb 1, ditambah objek. Ini untuk rumus yang negatif teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di sini ada subjek, saya tetap menggunakan you subjeknya. Kemudian ada do, karena di sini subjeknya you, maka karena subjeknya you maka kita ambil do teman-teman. Kecuali kalau misalnya subjeknya nanti ketiga tunggal seperti he, she, it, langsung boleh tarik ke bawah. Oke, di sini he, she, it, saya tulis lagi ya. Untuk kata kerja bantunya di verbal pakai does ya. Karena di sini saya ambil yang you. Oke, perhatikan. Karena di sini saya ambil you, maka auxiliary untuk verbalnya pakai do. Oke, kembali lagi ke contoh. Maka contohnya di sini menjadi you do not love me. Atau kalau disambung menjadi you don't love me. You don't love me. You do not love me. Kalau disambung menjadi you don't love me. Kamu tidak mencintai saya. Oke, jadi kalau kalian mau nyusun sesuai dengan rumus seperti ini, teman-teman pasti susunan kalian pasti benar. Ya. Untuk kalimat negatifnya ada subjek do, does, do atau does, kemudian ditambah not, verb 1, kemudian objek. Oke. Bisa dibandingkan sendiri ya teman-teman dengan rumusnya. Oke, berikutnya untuk yang interrogatif, ini untuk tanda tanya teman-teman, untuk pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan itu kalian tinggal do atau does-nya itu ditaruh sebelum subjek teman-teman. Perhatikan lagi ke contoh ya. Di sini biasanya you atau subjek duluan karena ini adalah sebuah pertanyaan, maka do-nya ini kita taruh ke depan subjek seperti ini menjadi do you love me. Nih kalau saya baca dengan nada pertanyaan, do you love me? Do you love me? Apakah kamu mencintai saya? Kalau kalian mau menjawab yes, yes I do umpamanya. No, kalau menjawab tidak, no, I don't love you. No, no I don't. Boleh ya teman-teman ya. Oke, di sini kemudian masuk ke rumus nominal teman-teman. Jadi di rumus nominal itu perhatikan di sini tidak ada kata kerja teman-teman. Tidak ada kata kerja asli. Oke. Kita di video sebelumnya Mr. Acing sudah mempersembahkan atau sudah membahas tentang auxiliary verb dan ordinary verb. Jadi untuk rumus nominal di sini ada subjek,
kemudian ada to be, kemudian ditambah ana. To be itu perhatikan teman-teman, Mr. Acing sudah bahas sebelumnya, cuma masih buat catatan juga di sini bahwa yang dimaksud to be itu seperti am, are, is. Ini untuk kalimat nominal teman-teman. Jadi kalimat yang tidak butuh kata kerja. Oke, seperti to be-nya I itu am, you, we, they itu to be-nya are, he, she, it to be-nya adalah is. Oke, langsung kembali lagi ke rumus teman-teman. Ada subjek, ada to be, ada ana. Oke, ana itu maksudnya apa? Oke, kita tidak butuh objek lagi teman-teman untuk kalimat nominal. Oke, ana itu a yang pertama itu adjektif, kata sifat, n itu noun, kemudian a yang terakhir itu adalah adverb, kata keterangan teman-teman. Oke, terus rumus berikutnya untuk yang negatif ada subjek, ada to be tambah not, kemudian ditambah ana. Perhatikan ana itu yang di atas sama ya teman-teman. Berikutnya untuk yang interrogatif di kalimat nominal, di rumus nominal itu to be duluan ya, sama dengan pembuatan di interrogatif yang sebelumnya di rumus verbal teman-teman. Jadi auxiliary-nya ditaruh sebelum subjek. Jadi di sini to be-nya ditaruh di sebelum subjek teman-teman. To be, kemudian ditambah subjek, terus ditambah ana. Oke, langsung ke contoh ya teman-teman. Oke, contoh yang pertama di kalimat positifnya, she is a teacher. Perhatikan, subjeknya di sini saya ambil she, dia perempuan. Kemudian to be-nya is. Oke, perhatikan di sini he, she, it, to be-nya itu pakai is teman-teman. Jadi she is a teacher. Oke, jadi teacher ini adalah kata benda. Guru itu benda teman-teman. Oke, jadi saya ambil yang di tengah. Saya ambil yang noun. Ini bebas teman-teman, boleh ngambil adjektif seperti she is beautiful umpamanya, atau she is a lazy, dia perempuan malas, berarti ngambil yang adjektif teman-teman. Atau she is here, dia perempuan berada di sini, berarti ngambil yang adverb, keterangan tempat teman-teman. Oke, langsung ke contoh nomor 2. Oke, contoh nomor 2 di rumus negatif di rumus nominalnya, you are not lazy. Ini kalau disambung menjadi aren't, maka menjadi you aren't lazy. You are not lazy. You are not lazy. Jadi you aren't lazy. Kamu tidak malas. Oke, sengaja saya buat berbeda di sini teman-teman. Subjeknya ya, saya buat berbeda biar teman-teman bisa membandingkan dengan di bawah-bawah. She itu menggunakan is, to be-nya, sedangkan you menggunakan are. Jadi you are not lazy. Kamu tidak malas. Oke, berikutnya untuk di kalimat pertanyaannya di sini, untuk di rumus interrogatifnya, di rumus nominalnya menjadi to be are ditaruh sebelum subjek, ini akan membentuk sebuah pertanyaan teman-teman. Contohnya di sini, are you in your house? Are you in your house? Ini nada pertanyaannya, are you in your house? Are you in your house? Apakah kamu di rumahmu? Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan Mr. Acing mengenai simple present rumus. Kenapa Mr. Acing langsung lompat ke simple present atau tenses hari ini? Karena ada permintaan ya dari teman-teman. Jadi pembahasan untuk di part of speech itu belum selesai karena masih masuk di noun. Oke, see you next time. I hope you understand my explain about tenses. And wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.